Halo guys, apa kabar kalian semua hari ini? Ya mudah-mudahan kalian semua selalu sehat-sehat aja guys. Kita tahu sekarang lagi musim apa Corona atau COVID-19 dan kita tahu semua jadi pasti berat. Gue juga udah lama banget sampai nggak bikin konten saking ya apa ya, bisa dibilang gue khawatir tapi ya udahlah ya. Akhirnya gue baru sempat sekarang ngelesain video ini. Udah lama banget sebenarnya sih gue pengen bikin. Oke, jadi ini gue pengen ngebahas ponsel yang sebenarnya bukan ponsel baru sih guys, tapi gue yakin ada beberapa dari kalian yang ingin mempertimbangkan ponsel ini sebagai daily driver. Ya, ini adalah Pixel 2, bukan XL, tapi ini Pixel 2 biasa. Kebetulan gue dapet yang Panda, ini bukan warna resmi, tapi memang custom, gue beli dari temen gue. Oke. Apa ya? Sebenarnya sih jujur handphone ini dari secara tampilan sebenarnya udah nggak kece lagi lah, bisa dibilang gitu. Layarnya masih, ya kalau kalian bisa lihat di sini, layarnya masih 16:9. Udah gitu kameranya cuma satu. Tentunya apa ya? Untuk tahun 2020 mungkin buat sebagian orang udah nggak menarik, tapi buat gue handphone ini masih sangat menarik. Khususnya buat kalian yang memang mencari sebuah ponsel yang punya performa bagus, kameranya kece, baterainya ya kalian nggak butuh banget baterai yang awet, dan yang paling penting dia tetap dapat update. Oke, kita bahas satu persatu dari apa ya, dari sisi desain dulu deh. Bahasa desainnya ini masih pakai bahasa desain Google Pixel 1 ya, dengan kombinasi antara metal dengan kaca ya. Lalu di bagian sisi depannya juga ada dua speaker stereo. Layarnya ukurannya 5 inci, resolusinya Full HD. Di sisi sini, di sisi apa nih ya? Sisi kirinya ini ada slot buat SIM card. Di sisi kanannya ada volume up and down dan tombol power. Di atas ada noise cancellation microphone. Di bagian sisi bawah ada mic dan juga USB Type-C. Ya, handphone ini bahannya metal guys, jadi belum bisa wireless charging ya, nggak kayak yang Pixel generasi ketiga. Dan dia juga nggak punya headphone jack, jadi ya harap bersabar, ini ujian. Kemudian kita akan ngebahas dari sisi software. Dari sisi software, jujur handphone ini bisa dibilang salah satu yang masih rajin dapat update. Ini sekarang ponsel ini sudah pakai Android 10. Ya, ini belum ada update lagi. Sebenarnya handphone ini sudah bisa diupdate ke Android 11, tapi kalau kalian lihat video gue sebelumnya, gue masih belum yakin untuk update ke Android 11 karena memang sih masih versi beta, tapi bugnya itu masih banyak dan cukup mengganggu. Jadi gue putusnya handphone ini ya pakai versi resmi aja lah OS-nya, dan ini sudah dapat OS Android 10. Sedangkan handphone yang keluar barengan sama dia aja, dia keluar tahun berapa ya? Kalau nggak salah sih 2018 ya. Itu udah 2017 yang bareng sama dia aja mungkin masih banyak yang mentok di Android 9 atau bahkan malah belum dapat Android 9, sedangkan dia sudah dapat Android 10. Kemudian dari sisi performa ini subjektif apa objektif ya, ya pokoknya menurut gue lah, intinya handphone ini surprisingly jauh lebih responsif daripada ketika gue pakai Pixel 3 XL gue. Gue nggak tahu kenapa, entah karena prosesornya atau karena ukuran layar yang cuma Full HD. Padahal kalau dari sisi spesifikasi, handphone ini cuma pakai Snapdragon 845, RAM-nya 4GB, internal storage-nya 128GB. Ya terkesan biasa sih kalau untuk skor Antutunya itu sekitar 250 ribuan. Gue pernah ngetes Xperia XZ1 sebelumnya dan itu sama persis spesifikasinya ya. Jadi ya bisa dibilang mirip-mirip lah gitu. Untuk buka-buka aplikasi ya kayak bisa buat WhatsApp, terus buat Telegram gitu kan, buat buka YouTube musik, kadang gue suka dengerin musik gitu. Dia termasuk cukup gegas sih guys. Atau kita mau sekali buka YouTube itu, gue sih ngeliat nggak ada masalah di handphone ini, enak lah pokoknya. Atau kadang sesekali gue ngecek di YouTube Studio, no problem. Bahkan gue lebih nyaman pakai ini karena memang dia enak banget dipakai satu tangan ya guys. Ukurannya 5 inci ini bener-bener killer banget lah. Gue suka banget ukurannya. Oke, dari sisi kamera, ya ini sebenarnya nggak perlu diraguin lagi guys. Ini adalah salah satu handphone dengan hasil kamera terbaik
bahkan sampai tahun 2020 meskipun kameranya cuma satu. Ya untuk hasil fotonya gue akan tampilkan di layar sekarang ya guys. Kalian bisa lihat hasil kameranya ya dari daylight, low light, indoor maupun extreme low light sekalipun. Gue akan coba nanti tunjukin ke kalian hasilnya, dan ya bisa dibilang cukup impresif untuk handphone yang sekarang ini dijual seharga sekitar 2,5 sampai 3 juta tergantung kondisi dan kelengkapan aksesorisnya. Lalu kalau kita ngebahas dari fitur, ya sebenarnya karena ini dia pakai stok Android ya, harus gue akui fiturnya memang masih bisa dibilang nggak selengkap kayak kalian pakai custom ROM seperti MIUI atau mungkin kalian pakai One UI-nya Samsung. Tapi jujur kalau kalian mungkin pernah nyobain Android 11 atau udah nonton video Android 11 gue, di situ kelihatannya memang Google sudah mulai mencoba untuk menambahkan beberapa fitur seperti misalnya screen record dan juga notification grouping, itu sudah mulai ditambahkan dan bikin handphone mungkin jadi lebih enak untuk dipakai. Tapi kalau untuk saat ini ya fitur-fitur di Google Pixel ini bisa dibilang terlalu standar ya guys. Bahkan untuk kameranya, memang kameranya punya hasil yang baik tapi tidak ada mode manual, jadi kalian tidak bisa fleksibel dalam misalnya pingin hasil foto seperti ini ya, memang agak susah. Bisa, tapi mode Astro di Google Pixel itu kalau secara by default itu tidak mensupport untuk long exposure ya. Jadi ya harus gue akui itu salah satu kelemahan, walaupun di sisi lain kalian bisa dapetin foto-foto kalau untuk kondisi normal itu hasilnya cukup impresif. Oke, next untuk apa ya? Gue rasa handphone ini sebenarnya nggak banyak yang bisa dibahas ya, karena kalau dari sisi desainnya begitu aja. Tapi ini gue akan coba nyimpulin sedikit. Handphone ini memang menarik, tapi untuk mendapatkan handphone ini kalian harus catat beberapa hal. Yang pertama itu adalah kondisinya. Handphone ini kebanyakan dijual dalam kondisi batangan dan second. Saran gue, kalau memang kalian gak yakin si penjual itu jual full set dengan aksesoris original, gue sih mendingan kalian beli yang batangan aja. Karena ya gimana ya, handphone ini kan bisa dibilang sudah handphone yang cukup tua. Jadi kalaupun kalian maksain beli full set dengan harga full set tapi ternyata dapat aksesoris yang tidak original, rugi dong kalian, sayang gitu. Yang kedua adalah kalau memang kalian cari handphone dengan baterai yang awet, ini bukanlah pilihan yang tepat. Memang baterainya nggak buruk, harus gue akui handphone ini baterainya nggak buruk. Tapi kapasitasnya ya, kalau kita lihat di AIDA ini dia cuma sekitar 2700 mAh, dan itu ukuran yang bisa dibilang sangat kecil untuk tahun 2020 ini guys, dimana sekarang rata-rata handphone itu 4000, bahkan untuk flagship sekarang sampai 6000 mAh. Jadi kalau memang kalian berharap handphone ini baterainya awet banget, ya nggak bisa. Kemudian misalnya kayak kalian pengen dual SIM, ya jelas nggak bisa. Handphone ini single SIM dan memory cardnya nggak bisa pasang memory card, jadi bisa dibilang tidak fleksibel. Kalau kalian oke dengan semua kekurangan yang tadi gue sebutin, gue rasa handphone ini mungkin sangat cocok buat kalian ya guys. Karena handphone ini satu, dia selalu terupdate. Seperti yang gue kasih lihat tadi, dia sudah pakai Android 10, dan bisa dibilang bahkan handphone flagship banyak yang belum kebagian Android 10. Kemudian dia punya kamera yang bisa dibilang sangat amat impresif di segala macam kondisi, walaupun dengan tanda kutip dia tidak ada mode manual. Kemudian dia juga simple, nggak banyak bloatware, OS-nya simple, ringan, enak. Seperti kalian lihat tadi, buat multitasking gue enjoy banget makainya. Dan yang paling penting adalah harganya ada di range dimana mungkin kalau beli handphone baru kalian dapatnya adalah handphone mid range ya. Kalau untuk flagship sih susah lah untuk harga sekitar 2 juta sampai 3 jutaan. Tapi ya balik lagi, keputusan ada di tangan kalian. Gue cuma menyampaikan apa yang gue rasakan menurut pendapat gue pribadi. Oke deh guys, mungkin segitu aja yang bisa gue sampaikan soal Google Pixel 2 ini. Kurang lebihnya gue mohon maaf. Sampai ketemu di video selanjutnya. Stay at home please, supaya kita semua sama-sama bisa terhindar dari virus corona. Oke deh guys, sampai ketemu lagi. Bye bye.